Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi ini adalah materi lanjutan dari breakdown proses. Materi yang ketiga yaitu define work package atau menentukan paket pekerjaan di materi yang ketiga. Minggu kemarin di pertemuan sebelumnya itu sudah sampai ke pada saat gambar di as much as possible necessary authentication is performed before the main engine is landed in order to facilitate access. Jadi sebelum main engine-nya loading, sedapat mungkin semua pekerjaan outfitting itu sudah masuk di dalam kamar mesin. In order to facilitate access, untuk memberikan akses kepada semua peralatan dapat dikerjakan dengan sempurna. Kemudian ZPTM adalah konsekuensi logis dari HBCM. Jadi Zone Painting metode proses painting berbasiskan zona adalah konsekuensi dari Haldok construction method atau metode pembangunan kapal berdasarkan blok. Nah, yang harus dilakukan pertama untuk ZPTM yaitu subprimer painting. Di ketika material itu sampai di gudang, makanya di gudang ada yang namanya SSH. SSH itu steel stock house namanya, atau gudang penyimpanan baja. Di dalamnya ada plat, ada profil. Itu pertama kali yang dilakukan adalah subprimer and painting, yaitu blasting and painting dengan memakai butiran dari baja. Jadi primer painting yang dilakukan di awal proses fabrikasi itu hanya temporer. Kemampuan dari subprimer itu melindungi logam itu hanya 3-6 bulan saja, dengan asumsi bahwa platnya itu akan dibangun, bloknya itu maksimum 6 bulan. Setelah itu baru dipainting total dengan blasting and painting itu ya. Kemudian primer painting ya. Ada anti korosif. Anti korosif itu yang yang pertama adalah remove kill. Kill itu lapisan pelindung ketika plat itu jadi dari pabrik plat. Kill namanya, kill. Kemudian ditambah dengan primer production. Setelah itu diberikan yang namanya anti korosif. Nah, anti korosif itu diberikan pada saat di block blasting shop atau bloknya sudah jadi kemudian di painting. Setelah itu finish undercoat painting. Finish undercoat painting itu maksudnya pengecatan yang di bawahnya itu ya, pelindung pertama, kedua ada first coating, second coat, third coat, tergantung dari ketebalan plat itu sudah selesai, baru kemudian ada namanya finish coating. Nah, ZPTM itu tipe pekerjaannya ada 1, 2, 3, dan 4 ini ya. Ada 4 yaitu subprimer painting, primer painting, kemudian finish undercoat painting, dan kemudian yang terakhir adalah finish painting. Nah, ini yang tahapan dari ZPTM, mulai dari subprimer. Ini mengikuti aliran dari proses pembangunan blok ya, pembangunan kapal yang mulai dari fabrikasi, di sini setelah assembly, di sini setelah assembly. Finish undercoat paint dan kemudian finish paint itu biasanya di dock biasanya. Finish painting. Ini sama seperti tata cara untuk pengkodifikasian dari baik plat maupun outfitting ya, mulai dari HBCM, ZOPTM, dan ZPTM ya. Code yaitu zona, area, dan kemudian state atau tahapan.
data. Nah, ini kalau contoh untuk zone painting method ya, ZPTM. ZPTM, finish undercoat and finish are not everywhere. Masih manufacturing pada saat proses pembangunan hingga finish ya. Kalau paint system A, paint system B ada color primer, soft primer. Ini kalau sampai nanti akan mendalami ilmu tentang painting ada namanya trainingnya sendiri masalah painting ya. Biasanya teman-teman dari inspektur mutu yang di QA ataupun inspektur mutu yang di divisi produksi termasuk orang-orang blasting, painting, inspekturnya, kepala bengkelnya, supervisinya, QA-nya itu semuanya mendapatkan pelatihan sertifikasi kompetensi terkait blasting, painting, inspeksinya. Ada banyak proses namanya coating inspektur namanya. Coating inspektur atau blasting. Ada beberapa level juga ya. Kalau di Indonesia itu sepengetahuan saya ada di Bandung sana, di Bandung ada ya. Ada juga yang independen itu yang berdasarkan undangan ya, untuk coating inspektur namanya. Macam-macam juga ya. Di B4T juga ada ya, Balai Besar bahan-bahan teknik di Bandung sana itu ada proses pelatihannya juga. Kemudian kita masuk ke materi IHUP atau integrasi dari hal block construction method, zone outfitting method, dan zone painting method. Itu adalah IHUP. IHUP itu integrated hal, outfitting and painting dalam pekerjaan pembangunan kapal, IHUP. Integrated hal, outfitting and painting. Nah, ini salah satu blok transversal di transversal bahet di tengah kapal itu. Ini main deck-nya, ini TB di senternya ini. Ini yang kemudian sudah memenuhi IHUP. Ya, ground block upside down of center deck and center transfer bahet similar to ground block in figure 3.10 ya. Ini sudah memenuhi karena bloknya sudah dibangun berdasarkan HBCM. Kemudian outfittingnya piping itu ya, yang penetrasi di atas itu sudah dibangun. Kemudian bloknya sudah dipainting hingga finish undercoat. Artinya apa? Sudah memenuhi ketebalan dari painting, tapi belum finish. Karena nanti di akhir setelah di blok, di join, nanti ada proses pengelasan lagi dan kemudian gerinda dengan apa itu namanya? Yang di blasting ulang ya, di sweep blast, kemudian di painting ulang. Nah, painting ulang itu yang kemudian namanya finish coat. Finish coat namanya, atau finish painting. Finish coating ya, atau finish painting. Nah, ini yang kemudian ini sudah memenuhi catnya, sudah memenuhi ketebalan dari yang dibutuhkan oleh kapal tersebut. Tapi pengecatannya sebenarnya belum final atau belum finish. Nah, ini contoh yang lain dari blok lambung kapal ya, lambung kapal yang di dalamnya sudah ada transversal bahetnya yang sisi wing BB. Ini sudah di coating juga ya, sudah ke erection. Kemudian di blok yang sama tadi ya, kemudian berdirikan untuk akan di loading ya. Ini sudah ada TB-nya ini. Ini sisi kanan atau sisi kiri di lambung kapal. Ini sudah di sini ada apa namanya? Double hull-nya ya. Nah, kemungkinan kalau nggak tanker ya mungkin bal carrier yang kemungkinannya juga membutuhkan kargo yang kuat. Nah, makanya diberi yang namanya double hull. Setelah itu, ini contoh dari blok dari forecastle deck. Ini bloknya dibalik. Nah, di dalamnya sama lihat ada kabel tray yang sudah dipasang, dan ada
tempat masuknya jakar itu ya, yang sudah dipasang di bloknya, dan kemudian di dalam bloknya sudah di final coating sampai finishing coat kalau di dalam. Tapi di luar ini masih primer, mulai dari fabrikasi, belum diplasting sama sekali. Belum diplasting dan juga belum dipainting karena masih ada proses panas di dalamnya. Baru nanti akan di-painting, di loading setelah dipainting hingga finish undercoat. Ini setelah itu bloknya dibalik, blok yang sama dengan ini ya, blok yang sama dengan ini, kemudian dibalik mooringnya dipasangi di decknya. Terus ini stay dari atau landas bed dari windlass mulai dipasang di bloknya sebelum di loading. Ini blok dari engine room flat end column. Ini kemungkinannya ASA atau blok di atasnya second deck ya, atau di second deck itu. Second decknya engine room. Di blok kiri sampai lihat sudah ada yang namanya pemasangan ducting untuk sirkulasi udara yang dulu sampai hitung di tenaga mesin. Sirkulasi udara penyegar di ruang mesin, pipa-pipanya sudah masuk semua. Sistem pipaan sudah masuk. Jadi second decknya engine room. Kemudian untuk blok yang sama di decknya, di second decknya sudah dipasangi, sudah di loading dari keseluruhan dari kebutuhan dari tenaga mesin, sudah dipasang di bloknya. Sebelum di loading sudah dipasang, paintingnya sudah sampai final coat. Walaupun final undercoat namanya, sudah memenuhi ketebalan walaupun belum di finish sesuai warna kapal atau warna area tersebut. Ini on block outfitting ya, on block outfitting dengan zona and area, misalkan tahapannya. Kalau saya melihat zone and area are described in 37 tadi, istilahnya on for outfitting atau on for fitting. Ini di bengkel outdoor kan. Kemudian ini kalau saya lihat ini adalah tempat mesinnya sudah di loading, blok di atasnya dari double bottomnya engine room atau aft double bottom. Ini sudah di loading lengkap, termasuk peralatannya menjadi grand block. Akan tapi grand blocknya ini akan rencana menjadi modular, artinya menjadi ring di area mesin, karena krimnya di galangan Avondale ini cukup kuat untuk mengangkat satu ring block di engine room. Kemudian ini adalah blok superstructure. Nah, kalau saya melihat superstructure di accommodation, blok-blok di dalamnya sudah, walaupun ini kursi terbalik, sudah paintingnya sudah ada, sudah mulai akan dipasangi kabel tray dan pipa-pipa yang ada di dalam accommodation blok. Di kamar-kamar sudah mulai dipasang. Ini sudah terpasang sistem perpipaannya, kemudian sirkulasi udara juga sudah dipasangi. Kabel tray sudah mulai dipasangi di blok accommodation ya. Ini posisi bloknya terbalik. Ini dalam bengkel indoor ini. Kemudian ketika posisi bloknya diangkat, jadikan satu blok. Ini navigation blok total utuh, jadikan satu. Superstructure zone half of superstructure utuh, akan tapi separuh dari accommodation block, separuhnya, separuh depan atau separuh belakang, jadikan satu blok. Kita melihat sudah ada beberapa tingkat di atasnya pub deck. Kalau tinggi hasilnya pub deck, ini berarti bridge deck, kemudian bridge deck ini, kemudian nav deck ini ya, kemudian yang di atasnya adalah top deck mungkin ya. Kemudian ini adalah area key laying plus 11 hari. Kalau saya melihat blok key laying pertama kali adalah ADB di area sini, ADB di area sini ya, ADB depan satu ya.
kemudian loading di belakangnya, loading depannya, kemudian lambung kanan dan lambung kiri di loading bersamaan. Makanya ada yang namanya penguat penegar di atasnya. Ini kill laying, pertama kali blok ini loading, kemudian di plus 11 hari kerja. 11 hari kerja bukan 11 hari biasa, tapi 11 hari kerja. Berarti 5 hari plus 1. Minggu ketiganya jadi blok seperti ini ya. Ini double bottom semua yang sudah terpasang, kecuali yang di area after big tank di daerah Blitar belum, di area halian sini yang di for big tank juga belum. Setelah itu pada kapal yang sama kilayeng plus 13 hari kerja, maka seluruh komponen di belakangnya sudah dipasang. Mesin yang di belakang, blok mesin yang di belakang sudah. Berarti ADP 2 atau ADP 3 sudah masuk, plus peralatan di atasnya. Pompa-pompa sudah masuk semua. Setelah itu kapal yang sama kilayeng plus 15 hari kerja, 15 hari kemudian, berarti 4 hari setelah 13 hari ke-13 itu 2 hari kemudian, maka sudah terbentuk seperti ini. Decknya sudah dipasang, deck di depannya di engine room sudah ada. Nah itu similar block ya, kalau sama lihat ini lengkap, terkecuali mesin induknya belum loading, karena mesin induk itu di loading setelah ruangan mesin sudah jadi sebelum sebelum superstructure masuk ya, sebelum superstructure masuk. Kalau sama lihat ini engine casing ya. Ini untuk kapal yang sama, kilayeng plus 22 hari kerja. Setelah 22 hari kerja sudah jadi seperti ini, termasuk kemudian strain tube blok AP yang belakang sendiri, strain tube, kemudian AP ya, poros kemudi, untuk poros kemudi ya. Sudah ada. Setelah itu blok area depannya pada hari yang sama, pada hari ke-22 setelah kilaying, lambung kapal yang bagian tengah di cargo sudah dipasang. Setelah itu kilaying plus 24 hari kerja. Sampai lihat sudah cargo sudah tertutup, lambung-lambungnya sudah lengkap semua, sudah tertutup. Lalu yang di area depan sini belum. Terus kemudian di main deck hingga ke kamar mesin sudah terloading semua ya. Pada hari ke-24 setelah kilaying pasang. Kemudian ini pada saat itulah, setelah main decknya sudah ada, sebelum pub deck turun, mesin induknya turun pada hari ke-24 setelah loading dari lambung kapal semua sampai main deck, sebelum loading dari pub deck. Ini mesin kapalnya turun sampai ke adjusting, leveling, termasuk di level terhadap poros propeller, termasuk strain tube nanti. Setelah itu kilaying plus 27 hari kerja. Yang 27 hari kerja ini yang kemudian kalau sama lihat di data RS Netbook tadi muncul di durasi dari adjustingnya berapa lama, kemudian di kanannya adalah finish hari keberapa, adjusting hari keberapa. Ini 27 hari kerja, akomodasinya sudah grand block, sudah mau turun. Setelah itu pada hari ke-38 sudah turun semua, ini including, nah ini pub deck sudah turun, pub decknya juga sudah turun, pub deck sudah turun hari ke-28. Nah itu setengah dari superstructure akan diturunkan. Ini pada hari ke-29 setelah kilaying. Nah, di belakang nih, berarti superstructure di belakang. Akomodasi blok yang di belakang sudah dalam bentuk grand block, sudah turun. Kemudian trial
trial ini operation and test level, nama kapalnya Iron Stud, ship numbernya 2728, dibangun di Ihi Kure Shipyard di Jepang sana. Ini start fabrikasinya tanggal 18 September 1978, delayingnya 5 Desember 1978, launchingnya 9 Februari, hanya 43 hari in building dock, mulai dari delaying ya 43 hari, 1 bulan setengah. Kemudian delivery-nya 27 April 1978. 79, 27 April 2009. Butuh waktu setahun kurang ya. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 8 bulan. Bangun kapal kelasnya ini ya. Kalau di PT PAL ini jauh lebih panjang, hingga 2 tahun mungkin. Tapi di galang kapal Jepang ini sudah amat sangat efektif ya. Karena sudah melakukan IHOP tadi, Integrated Hull Outfitting and Painting. Karena kita masih dalam tahapan penyusunan SBSC berdasarkan strategi operasi yang atau strategi fungsi yang kemudian juga belum sempurna juga ya, masih dalam tahapan mendekati IHOP. Begitu materi terakhir terkait define work package atau menentukan paket pekerjaan untuk pekerjaan kapal. Tadi saya sisipi materi persiapan produksi kapal karena yang ini adalah teori berdasarkan yang sudah disusun oleh galang kapal Jepang yang kemudian diteliti oleh galang kapal di Amerika berdasarkan National Shipbuilding Research Program yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Amerika. Kemudian Amerika mulai menerapkan metode pembangunan kapal berdasarkan galang kapal Jepang itu sekitar tahun 80-90. Indonesia baru menerapkan tahun 94 ya, 2002, dan sekarang masih dalam tahapan belum IHOP, masih dalam full FOBS atau full outfitting block method system. Yang itu sebenarnya adalah pendekatan terhadap IHOP. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.